Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kembali bertemu lagi dengan Bu Ida dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang tegangan listrik dan hukum Ohm. Ya, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, pembelajaran kita kali ini merupakan bagian dari KD 35, yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita akan mengukur beda potensial dan kita akan mengetahui tentang konsep hukum Ohm. Baik, anak-anakku sekalian, kalian masih ingat waktu kita membahas tentang arus listrik, bahwa arus listrik akan mengalir karena adanya elektron yang mengalir di dalam kawat. Muatan-muatan elektron ini akan bergerak dari potensial yang rendah menuju ke potensial yang tinggi, atau dikatakan arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Elektron yang mengalir ini tentu akan membutuhkan energi. Ya, perbedaan potensial ini merupakan atau juga disebut dengan beda potensial. Secara definisi dikatakan beda potensial adalah banyaknya energi yang mengalir setiap satu satuan muatan listrik, atau secara matematis bisa dikatakan V sama dengan W per Q, di mana V adalah beda potensial dengan satuannya volt, W adalah energi listrik dengan satuannya joule, dan Q adalah muatan listrik dengan satuannya coulomb. Jadi 1 volt dikatakan 1 volt adalah energi listrik sebesar 1 joule untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb. Baik, kita lanjutkan anak-anakku. Dari rumus beda potensial itu dapat kita contohkan salah satu contoh soalnya. Di sini ada sebuah contoh soal, yaitu sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt digunakan untuk menyalakan lampu dan muatan listrik yang mengalir sebesar 50 coulomb. Berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Berdasarkan soal ini kita dapat ketahui bahwa besarnya V adalah 1,5 volt, Q adalah 50 coulomb. Yang ditanya adalah energi atau W, dan kita bisa menjawab bahwa mencari W adalah V dikali Q, yaitu 1,5 dikali 50 berarti 75 joule. Mudah bukan? Baik anak-anakku, beda potensial selain bisa kita cari berdasarkan rumus, juga kita bisa mengetahui dengan mengukurnya. Alat untuk mengukur beda potensial adalah voltmeter. Voltmeter ini pada rangkaian listrik disusun secara paralel. Bisa kita perhatikan pada gambar berikut, di mana ada di sini ada sebuah batu baterai, sebuah lampu dan saklar yang dihubungkan dengan kabel-kabel penghubung. Maka ketika saklar kita tutup, jarum di voltmeter akan bergeser ke arah kanan, dan kita bisa membaca berapa besarnya beda potensial atau tegangan listrik pada rangkaian listrik ini. Lantas, bagaimana caranya kita membaca skala pada ampermeter? Kalau kita perhatikan, skala pada ampermeter hampir sama dengan skala pada voltmeter, di mana pada ampermeter ada skala maksimum, ada skala yang ditunjuk, dan ada batas ukur. Cara
membacanya pun sama, yaitu skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dan dikalikan batas ukur. Dalam hal ini, skala yang ditunjuk adalah 40 dibagi skala maksimum adalah 100 dan batas ukurnya adalah 1 volt. Jadi 40 dibagi 100 dikali 1 volt, maka ada 0,4 volt. Kalau kita sudah bisa mengukur baik itu voltmeter maupun ampermeter, maka bisa kita melakukan praktek untuk mengetahui adanya hukum Ohm. Ya, hukum Ohm ini bisa kita tahu dengan cara mengukur besarnya arus dan tegangan listrik dengan menggunakan baterai yang berbeda-beda. Di sini kita menggunakan 3 buah baterai. Ya. Baterai yang pertama setelah diukur ternyata tegangannya adalah 1,2 volt dengan kuat arusnya 0,2 ampere. Dan ketika kita menggunakan 2 buah baterai, maka tegangan yang terbaca adalah 2,6 volt dengan kuat arus 0,40 ampere. Dan ketika kita menggunakan 3 buah baterai, maka voltmeter akan terbaca 4,0 volt dan kuat arusnya 0,54 ampere. Dari tabel data dapat kita ketahui jika beda potensial diperbesar, maka kuat arus listriknya juga turut membesar. Hubungan apa yang kita dapatkan dari beda potensial dengan kuat arus listrik? Yuk kita lihat pada grafik berikut ini. Di sini ada grafik hubungan antara beda potensial atau V terhadap kuat arus listrik atau I. Kita berdasarkan data, kita buat grafik di mana sumbu Y adalah tegangan atau beda potensial dan sumbu Y adalah sumbu X adalah kuat arus listrik. Dari data yang ada, kita hubungkan. Misalnya yang pertama, tegangan 1,2 volt, maka kuat arusnya adalah 0,2 ampere. Yang kedua, bila tegangannya 2,6 volt, maka kuat arusnya adalah 0,4 ampere. Dan yang ketiga, bila tegangannya 4 volt, maka kuat arusnya 0,54 ampere. Kalau kita hubungkan titik-titik ini, maka akan membentuk suatu garis lurus. Dari sini kita lihat bahwa tegangan akan berbanding lurus dengan kuat arus. Atau menurut hukum Ohm dikatakan bahwa V sama dengan I dikali R, di mana V adalah beda potensial, satuannya volt, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan R adalah hambatan, satuannya Ohm. Di sini terlihat bahwa ada besaran baru yaitu hambatan yang kamu harus tahu, di mana hambatan ini juga akan berpengaruh nilainya tergantung kepada tegangan dan kuat arus listrik. Kita bisa melihat grafik hubungan antara hambatan terhadap kuat arus listrik. Pada simulasi kali ini dianggap bahwa tegangan yang kita ukur besarnya sama, yaitu sebesar 10 volt. Kalau kita perhatikan ya, dengan hambatan yang berbeda-beda dari 10 volt, 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm dan sampai 40 ohm, maka akan menghasilkan kuat arus yang berbeda pula, ya. Ketika hambatannya 10 ohm, kuat arusnya 1 ampere. Ketika hambatannya 20 ohm, kuat arusnya setengah ampere. Ketika hambatannya 30 ohm, maka menghasilkan kuat arus 0,3 ampere. Dan ketika hambatannya 0,40 ohm, maka kuat arusnya 0,25 ampere. Kalau kita membuat grafik antara
hambatan dan kuat arus, maka kalau kita hubungkan titik-titik tersebut akan membentuk kurva yang menurun. Dari sini terlihat bahwa besarnya R akan sebanding dengan V dan berbanding terbalik dengan I. Apa yang kita pelajari tadi itu merupakan hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm secara lengkap adalah bunyi hukum Ohm secara lengkap adalah besarnya arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian tertutup sebanding dengan tegangan listrik pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Secara matematis, hukum Ohm bisa dituliskan bahwa I adalah V per R atau V adalah I dikali R dan R adalah V dibagi I, di mana V adalah tegangan listrik, satuannya adalah volt, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan R adalah hambatan listrik, satuannya adalah ohm. Oke, mari kita coba pada contoh soal berikut. Soal pertama, sebuah rangkaian listrik memiliki hambatan sebesar 24 ohm dan dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt. Berapakah besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut? Oke, dari soal itu kita dapat ketahui bahwa besarnya hambatan berarti R adalah 24 ohm, tegangannya adalah V adalah 6 volt, maka yang ditanya adalah berapa kuat arus I. Kita bisa menjawab bahwa I adalah bisa dicari dari R dibagi V atau 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4 ampere. Soal yang kedua adalah pada suatu rangkaian listrik mengalir kuat arus sebesar 0,25 ampere. Ketika dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 12 volt, berapakah hambatan rangkaian tersebut? Oke, berdasarkan contoh itu dapat kita ketahui bahwa I kuat arus listrik sebesar 0,25 ampere, tegangannya sebesar 12 volt. Yang ditanyakan adalah berapa R hambatan. Kita dapat menjawabnya bahwa R adalah V dibagi I atau 12 dibagi 0,25, maka kita dapatkan 48 ohm. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah membahas apa itu beda potensial dan apa itu hukum Ohm. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat kalian mengerti ya dan kalian pahami. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.